Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Empati Azik dengan NPM 233510675. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang bab 3 mengenai komponen The Lego Block of AI. Di sini yang pertama itu fundamental komponen paradigma the Neve meta. Dalam sejarah pengembangan RAIS, terjadi sebuah pergeseran meta yang sangat masif, mirip dengan transisi dari ponsel ke smart fisik ke layar sentuh penuh. Dulu para pengembang RAIS mengandalkan kelas komponen yang syarat dengan konsep pemrograman berorientasi objek klasik lengkap dengan TIS, ProARIS, dan metode siklus hidup yang bertele-tele. Pendekatan lama ini sering kali membuat kode menjadi sangat panjang dan membingungkan, terutama bagi pemula yang kesulitan memahami konteks TIS yang sering berubah-ubah. Di JavaScript, kelas komponen ibarat mesin pabrik buah yang besar dan berisik. Dia bekerja tanpa perawatan sulit dan memakan banyak tempat. Namun sejak diperkenalkan Reshore pada tahun 2018, komunitas secara serentak berimigrasi ke fundamentals komponen. Ini bukan sekadar tren sesaat ini, melainkan evaluasi logis menuju kode yang lebih bersih, lebih mudah diuji, dan lebih fokus pada komposisi dari pewaris. Functional komponen pada dasarnya hanyalah sebuah fungsi JavaScript, biasanya menerima argumen dan mengembalikan elemen UI. Perkirakan ini seperti rumus matematika sederhana f kuadrat x sama dengan y. Kita memasukkan bahan data dan fungsi tersebut mengeluarkan hasil masakan tanpa ada sihir. Statusnya tersembunyi yang rumit, sederhana. Kesadaran ini membuat kita bisa memecah antar muka yang kompleks menjadi kepotongan-potongan kecil, fungsi yang independen dan mudah dimengerti. Jika kita bisa menulis convention name, selamat, kita bisa sudah setengah jalan menjadi pengembang REST. Metalis yang dibangun di sini itu adalah komposisi, di mana kita membangun UI besar dengan menyusun fungsi-fungsi kecil. Versi seperti menyusun balok Lego menjadi sebuah kastil. Keutamaan dari paradigma ini adalah hilangan kode bola flat atau kode basi yang tidak perlu namun wajib ditulis di versi lama. Di kelas komponen, kita harus menulis konstruktor, support, dan render hanya untuk menampilkan teks hello world yang rasanya seperti harus mengisi formul pajak hanya untuk membeli permen. Di fase dan komponen ini, kita bisa lihat langsung menulis apa yang kita ingin tampilkan, memotong birokrasi hingga kode 50% atau lebih. Efisiensi ini sangat konvensional dan pengembangan aplikasi mobile ini di mana kecepatan interaksi dan segalanya adalah segalanya. Kita bisa lihat lebih fokus kepada logika bisnis aplikasi daripada bertarung dengan sintak bahasa pemrograman itu sendiri. Kode yang lebih pendek ini juga berarti tempat pesannya bug menjadi lebih sedikit, membuat aplikasi lebih stabil secara alami. Meskipun tidak sederhana, functional komponen ini memiliki kekuatan super berkat adanya hook seperti ustack dan hostpack. Hook memungkinkan fungsi biasa yang memiliki ingatan dan kemampuan untuk berinteraksi dengan siklus hidup aplikasi. Sesuatu yang hidup hanya bisa dilakukan oleh kelas. Analogi sederhana, jika function itu adalah karakter dalam game RPG, maka hooks adalah item atau skill tambahan yang kita perlu pasang ke karakter tersebut agar bisa melakukan dia. Kita bisa melakukan skill atau memory stack agar komponen kita ingat beberapa kali di saat ditekan atau skill set agar komponen kita tahu kapan baru datang dari server. Dengan sistem plug and play ini, logika aplikasi sangat modular dan bisa digunakan ulang di berbagai tempat dengan mudah. Pergeseran ini mengubah cara berpikir tentang circle of thread. Dulu kita diajarkan memisahkan logika dan tampilan.
ke dalam file yang berbeda, yang seringkali merepotkan saat kita harus balik antar file. Dengan adanya functional component, logika dan tampilan hidup berdampingan dalam fungsi yang konvensional karena dasarnya tampilan adalah hasil langsung dari logika tersebut. Ini membuat komponen menjadi unik, mandiri, yang utuh. Jika kita memindahkan komponen tombol ke proyek lain, kita membawa serta tampilan logis sekaligus. Tidak ada lagi kasus di mana nyalin file HTML tapi lupa menyalin JS-nya. Karena semuanya sekarang adalah salah satu kesatuan tak terpisahkan. Sebagai mahasiswa zaman now, sangat disarankan untuk melakukan kelas komponen, kecuali kita sedang bekerja pada proyek warisan yang status yang sudah tua. Di sini industri saat ini bergerak sepenuhnya ke arah functional dan hoax, dan dokumen resmi Redsun pun sudah menjadi ini sebagai standar utama. Mempelajari kelas komponen di awal hanya akan menambah beban kognitif yang tidak perlu dan membingungkan pemahaman kita tentang aliran data modern. Fokuslah pada penguasaan fungsi arrow function dan director, karena itulah senjata utama di medan perang di Rust Native. Jadikan fungsi sebagai teman baikmu, karena di dunia Rust fungsi adalah warga kelas 1. Wow. Yang kedua itu JSX Anatomy isu HTML. Saat kita pertama kali lihat kode Rust Native, reaksi kita mungkin adalah, loh, kok ada HTML di dalam JavaScript? Ini kan ilegal. Tenang, itu bukan HTML, melainkan JSX. Itu JavaScript XML. Itu sebuah sintak efisiensi yang memungkinkan kita menulis struktur UI yang dengan gaya yang lebih mirip HTML atau XML. Ini adalah gula sintaksis yang dirancang membungkus panggilan JavaScript yang rumit menjadi sesuatu yang mudah dan dibaca manusia. Di balik layar, setiap teks CSS yang kita tulis seperti view sebenarnya akan dikompilasi menjadi panggilan fungsi restrict element view yang membosankan dan panjang. Jadi JS adalah topeng cantik yang menyebutkan komunitas mesin JavaScript di baliknya, membuat proses model UI terasa lebih interaktif dan intuitif. Namun karena JS ini adalah JS JavaScript yang menyamar, ada beberapa aturan ketat yang membedakan dari HTML biasa dan sering menjadi jebakan bagi pemula. Perbedaan paling mencolok yaitu menggunakan gaya cache alih-alih cache seperti di HTML standar. Misalnya di HTML kita biasa menulis unclick, tetapi di JSX kita harus menulis sebagai on phrase. Begitu pula dengan gaya styling, kita tidak menggunakan strict JS biasa, tetapi objek Java sehingga background color berubah menjadi background color tanpa underscore. Perubahan kecil ini sering membuat frustasi di awal, tetapi adalah pengingat bahwa kita sedang berada di wilayah JavaScript, bukan di wilayah biasa. Kekuatan sejati JSX ini terletak pada kemampuan untuk menyisipkan ekspresi JavaScript dinamis langsung di dalam marka UI menggunakan tanda kurung kurawal. Bayangkan kurung kurawal ini sebagai portal dimensional yang menghubungkan dunia statis UI dengan logika pemrograman. Di dalam portal ini kita bisa melakukan operasi matematika, memanggil fungsi, atau menampilkan variabel secara real time. Contohnya alih-alih fungsi teks statis selamat pagi, kita bisa menulis selamat jam, karena kurung kurawal jam garis miring jam 12 tanda tanya pagi dan seterusnya, dan tersebut akan berubah otomatis seiring waktu. Kemampuan mencapai logika ini adalah marka memberikan value luar biasa yang tidak dimiliki oleh sistem HTML tradisional yang kaku. Aturan mas lainnya, setiap komponen harus membalikkan satu elemen induk, karena kita tidak bisa membalikkan dua view yang sejajar tanpa membungkus. Karena fungsi JavaScript hanya bisa return satu nilai. Jika mencoba mereturn dua elemen terpisah, kompiler akan bingung dan menyebarkan error yang merah yang menakutkan. Solusinya adalah membungkus semua dalam satu view. Membungkus jika tidak menambahkan elemen
Ke dalam hierarki layout menggunakan range parameter. Fragment adalah pemukus transparan yang memuaskan aturan satu induk tanpa reminder ataupun di layar menjadi struktur DOM atau view hierarchy tetap bersih. Setiap berbeda dengan HTML, maaf, JSX ini sangat ketat soal penutup tag. Di HTML kita mungkin biasa menggunakan tag input atau img, termasuk saja tertutup tanpa penutup, dan browser akan menebak maksudmu. Dan JS setiap tag wajib ditutup, entah itu dengan pemasangan penutup teks atau penutup itu sendiri image. Jika kita lupa satu garis miring saja, seluruh aplikasi akan gagal dikomunikasikan atau error. Sebaiknya ini ketegasan ini sebenarnya baik karena melatih kita untuk belajar kode yang presisi. Terstruktur mengurangi bug, resiko mulai bug visual yang aneh akibat struktur HTML yang berantakan. Terakhir perlu diingat, JSX ini tidak memiliki teks standar seperti div, span, h1 dan p. Mencoba bentuk ini akan menyebabkan error karena sistem operasi Android dan iOS tidak mengerti apa itu div. Yang ketiga itu ada core component library. Ini membangun aplikasi itu mengibaratkan bermain Lego. Kita tidak bisa plastik sendiri, tapi kita bisa diberi kotak balok dasar untuk nyusun apa saja. Balok-balok dasar ini disebut core component. Yang paling fundamental dari semua view, anggaplah view dan sebagai div di dunia web, atau kotak kosong berguna di wadah bagi komponen lainnya. View adalah kanvas kosong view adalah kanvas utama kita yang bisa diberi warna latar, garis tepi, dan yang paling penting adalah penguasa tata letak atau layout. Menggunakan Flexbox hampir setiap elemen UI kini yang kita bisa lihat mulai dari satu produk, tombol hingga header aplikasi pada dasarnya, dan tumpukan kotak-kotak view yang diatur sedemikian rupa. Tanpa view, komponen lain akan berantakan tanpa struktur seperti kata-kata yang dilempar sembarangan ke atas meja. Komponen vital kedua ini adalah teks. Disinilah resep sangat berbeda dan jauh lebih ketat dibanding browser web. Di web, kita bisa mengetik teks sembarangan di dalam div atau body, dan teks itu akan muncul di native. Semuanya string atau teks tadi dibungkus di dalam komponen teks. Jika kita mencoba menaruh kata hello langsung di view tanpa membungkus dengan teks, aplikasi akan menjadi crash seperti tulisan error dan fatal. Aturan ketat ini ada karena sistem rendering native membutuhkan interaksi spesifik tentang cara menggambar huruf ke layar. Selain komponen teks juga mendukung fitur nesting data penularan, di mana kita bisa sebagian teks tebal dengan membungkus dalam teks anak yang mirip dengan tag pan atau sound di web. Selanjutnya kita punya image, itu bertugas menampilkan gambar baik dari aset lokal maupun dari jaringan internet. Menampilkan gambar di mobile tidak sederhana di web, karena kita harus memikirkan ukuran resolusi layar yang beragam. Untuk gambar dari internet, kita wajib mendefinisikan definisi width dan height secara efisiensi atau gambar tersebut tidak akan muncul sama sekali. Ini berbeda dengan board yang otomatis menunjukkan ukuran gambar. Butuh tahu persis berapa ruang yang harus disiapkan memori sebelum gambar selesai diunduh. Selain itu, properti reset mode seperti cover, context, straight sangat penting untuk memastikan gambarmu tidak terlihat gaping atau terpotong jelek di berbagai ukuran layar HP. Aplikasi mobile tidak lengkap tanpa kemampuan untuk digulir, dan disitulah scroll web berperan. Scroll web ini wadah generik yang memungkinkan konten di dalamnya bergeser ke vertikal atau horizontal jika ukurannya melebihi layar. Namun ada satu peringatan besar yang harus dicatat. Scroll view yaitu merender semua komponen anaknya sekaligus saat pertama kali dimuat. Ini bagus untuk halaman sistematis pendek seperti tentang AMI atau formulir pendaftaran, tetapi bencana untuk daftar yang panjang. Jangan pernah menggunakan scroll view untuk menampilkan ribuan data, karena itu memakan memori RAM HP sampai habis dan membuat aplikasi lambat. Untuk daftar panjang kita akan menggunakan float list
Tapi untuk konten ini sederhana, scroll view adalah teman yang biasa diandalkan, yang bisa diandalkan. Untuk interaksi pengguna, kita dulu menggunakan komponen button yang tampilannya kaku dan berbeda dengan OS atau tombol seperti, namun standar modern menyarankan menggunakan press bubble. Komponen ini yang lebih fleksibel dan pushable untuk menangani kesentuhan. Press Bubble memberi kita akses mendalam ke situs sentral seperti kapan jari menekan, menahan, atau melepas tombol, dan memungkinkan kita mengubah daya UI berdasarkan status tersebut. Dengan Press Bubble kita bisa membuat tombol yang benar-benar custom, mulai dari efek ria hingga animasi kompleks saat ditekan tanpa terikat pada gaya bawaan sistem operasi yang membosankan ini. Membuat desainer kebebasan penuh menciptakan pengalaman pengguna OS yang unik. Terakhir kita akan lanjutkan ke text input. Itu memungkinkan pengguna mengetik data seperti email dan atau serta sandi. Komponen ini adalah jambatan komunikasi dua arah antara pengguna dan aplikasi. Mengenai text input membutuhkan perhatian khusus pada keyboard tipe untuk memunculkan keyboard angka atau email, dan script entry untuk menyensor password, dan manajemen stack untuk menyimpan data apa yang diketik pengguna. Yang keempat itu handle save area. Di era kejayaan iPhone 6 atau Android lama, layar HP hanyalah persegi panjang sempurna dan hidup sebagai default yang terasa indah sederhana. Namun sejak aplikasi Apple melirik iPhone S dan Pony, itu kainetnya produsen Android mengikuti dengan lubang kamera serta layar melengkung persegi panjang itu telah mati. Layar HP modern ini kena area-area berbahaya yang tidak boleh ditempati oleh konten penting seperti area di balik kamera, area lengkung, dan area garis indikator tergeser di bagian bawah. Jika kita mengabaikan fakta fisik ini, mendapatkan tombol beli dan di pojok bawah layar itu akan tertutup oleh garis dan tidak bisa ditekan, membuat pengguna marah dan frustasi. Untuk mengatasi masalah algoritma layar ini, Resto menyediakan komponen yang bernama Save Area View. Sesuai dengan namanya, komponen ini bertugas memastikan konten aplikasi di area aman yang terlihat dan bisa ditelasih secara otomatis, menambah pending atau jarak yang untuk dihindari poni dan notifikasi sistem. Pada perangkat iOS, Save Area ini bekerja dengan sangat ajaib. Ia langsung tahu beberapa table poni iPhone 14 atau 15 SE yang menyukai layout secara otomatis. Namun CF Area View ini bawaan Resto memiliki keterbatasan yang cukup menyebabkan, yaitu dukungan untuk Android seringkali tidak konsisten atau bahkan tidak ada efek sama sekali di beberapa perangkat. Selain itu, hanya mengenai ponding yang terkadang membuat dasar daftar belakang kayak aneh karena mendadak dipotong area kuning, misalkan ruang putih atau ruang kosong yang jelek. Jadi yang desain modern ya imersif, kita sering menggunakan latar belakang penuh seluruh layar, tapi konten ini teksnya tetap aman. Komponen bawaan seringkali terlalu kaku untuk skenario desain tingkat lebih lanjut seperti ini. Oleh karena itu, solusi standar dari saat ini meninggalkan komponen bawaan menggunakan pustaka Native Save Area Context. Pustaka ini jauh lebih kertas dan fleksibel. Ia tidak hanya memberikan komponen Save Area View lebih robust untuk Android dan iOS, tetapi juga memberikan data angka yang presisi, datang beberapa pixel, jarak aman di atas, bawah, kiri, dan kanan. Dengan adanya data ini, kita bisa penyesuaian manual yang lebih halus. Penting juga memahami bahwa save area ini bukan masalah vertikal, atas atau dan bawah, tetapi juga horizontal, terutama HP saat diputar ke mode laskat. Pada mode laskat ini, bunyi HP akan berada di sisi kiri atau kanan, yang berarti kita harus memberi jarak di sisi tersebut agar tidak terpotong. Native Save Area Context hanya menangani perubahan orientasi ini secara dinamis. Saat pengguna memutar HP, sistem akan menghitung ulang area aman dan aplikasi menyesuaikan diri secara relatif. Mengabaikan model laskat adalah kesalahan pemula yang terjadi,
dan yang sering membuat terlihat rusak HP saat diputar. Kesimpulannya, menangani CVR ini tentang memahami perangkat keras. Pengguna tidak bisa memaksakan kontak desain. Kita masuk ke lubang tidak berbentuk kotak. Sebagai developer, tugas kita memastikan dalam muka terasa cair dan menyatu dengan fisik HP, bukan bertabrakan dengannya. Yang kelima itu ada anatomi desain di mobil. Saat kita belajar menumpuk semua komponen dalam satu folder, mungkin terasa praktis dan membayangkan aplikasi sudah memiliki 50 layar dan 200 komponen berbeda. Folder ini akan menjadi hutan belantara yang melakukan di mana salah satu tombol hanya butuh waktu. Untuk mencegah kekacauan ini, kita membutuhkan sebuah metodologi perorganisasian kode dan autonomic design adalah salah satu paling populer dan efektif. Konsep ini yang diprogram oleh Brand Foss mengadopsi prinsip biokimia organisme besar tersusun dari molekul dan tersusun dari atom. Di ResNet ini berarti kita memecahkan yang bertingkat, bukan sekedar hanya tumpukan file acak. Tingkatan pertama dan terkecil atom ini itu tidak pecah lagi tanpa kehilangan fungsinya seperti tombol bottom dan input text, icon atau label tipografi. Sebuah atom sendirian mungkin tidak terlalu berguna, tetapi ya bahan dasar untuk segalanya. Contohnya, kita bisa membuat komponen My Custom button yang sudah memiliki warna aplikasi boarding dan animasi tekan standar dengan memiliki atom ini. Jika suatu hari desain ini ingin mengubah warna biru ke merah, jika ingin perlu mengubahnya satu file atom dan seluruh aplikasi akan berubah otomatis. Ini adalah kekuatan dari resolvability dan atau penggunaan ulang tingkat dasar. Tingkatan kedua itu molecules. Ini adalah gabungan dari dua kata lebih atom yang memiliki satu unit fungsional sederhana. Namun contohnya klasiknya itu sebuah share bar yang terdiri dari atom input, atom icon, dan mungkin atom button tombol hapus. Molekul ini mulai memiliki konteks penggunaan yang lebih jelas daripada atom. Disinilah kita mulai membentuk yang familiar. Tingkatan ketiga itu organisme ini adalah itu kombinasi dari molekul, atom dan organisasi lainnya. Untuk membentuk bagian antarmuka yang kompleks dan utuh. Contohnya itu sebuah header aplikasi yang berisi menu, navigasi, logo, dan profil pengguna, atau sebuah produk card yang bersih deretan kartu produk organisasi biasanya menggunakan satu bagian dari sebuah layar di level ini. Dan komponen mulai menjadi spesifik terhadap konteks bisnis aplikasi. Jika molekul share bar bisa dipakai aplikasi apa saja, organisme Tokopedia header sangat spesifikasi untuk aplikasi tersebut. Organisasi mesin yang sudah bekerja. Tingkat terakhir itu templates dan page. Itu suatu struktur kerangka halaman tanpa data, sedangkan page adalah wujud di akhir mana data disuntikan ke dalam template tersebut. Dalam konteks ini, dengan exporter, page biasanya berada di dalam folder APP, sementara ops model tersimpan rapi di access component. Misalnya ini sangat membantu mental developer saat kita ingin berbagi warna tombol. Kita harus folder ke atom. Saat kita ingin memperbaiki logika ke halaman home, kita pergi ke folder page dan tidak ada lagi aksi namun dikumpulkan jarak. Yang keenam itu integrasi keislaman. Dalam bab ini kita belajar antarmuka aplikasi yang kompleks sebenarnya, yaitu gabungan dari komponen-komponen kecil, atom, molekul yang disusun secara harmonis. Tidak ada komponen yang berdiri sendiri, melainkan semuanya saling membutuhkan untuk membentuk satu kesatuan yang utuh. Konsep teknis ini memiliki referensi dalam ajaran Islam. Satu, komponen dan analogi bangunan kokoh. Filosofi itu komponen mengajarkan kita bahwa sebuah kelompok kecil sama pentingnya dengan hadirnya. Jika komponen rusak, tampilan seluruh bisa terganggu. Ini proses analogi dengan dibagi orang Rasulullah SAW.
untuk menggambarkan hubungan antara sesama mukmin. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya satu bagian bangunan yang harus susun rapi. Sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam codingan ini kita memperhatikan melalui komposisi ini komponen titik induk melindungi anak, komponen kecil dan membentuk fitur besar. Sebagai muslim kita diajarkan untuk tidak merasa saling hebat sendiri, seperti komponen kita harus bisa berkolaborasi, saling menopang dan bersatu untuk mengaplikasi peradaban yang bermanfaat. Dua, untuk mendesain keteraturan ini kita menggunakan metodologi atau ini untuk mengorganisasikan kode agar tidak berantakan. Kita menambahkan file pada folder yang ditempatkan atau modules dan organisme agar mudah dikelola dan indah dipandang. Islam sangat mencintai keraturan dan kerapian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan merasa seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Quran surah As-Saf ayat 4. Kode ini adalah cerminan pikiran Semarot dengan menekan struktur kode yang rapi, menahan komponen jelas. Kita sedang menemukan nilai azizam. Kita semua membantu orang lain dengan menyajikan pekerjaan struktur dan mudah dipahami, bukan meninggalkan kekacauan. Komponen teks itu etika berbicara. Kita belajar di sini tidak boleh melayang bebas, ya wajib bungkus oleh komponen. Jika tidak, aplikasi akan error. Ini berbeda dengan di teks biasa muncul begitu saja. Aturan ini kita bisa dilihat pada etika berbicara dalam Islam. Perkataan tidak boleh dilontarkan sembarangan tanpa membungkus. Ucapan seorang muslim hadis harus dibungkus dengan adab, kebenaran dan kebaikan. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Qaulan sadiqah. Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Sebagaimana menolak teks liar tanpa wadah. Teks Islam menolak ucapan liar tanpa wadah adab. Baiklah, yang ketujuh itu rangkuman. Di sini dari poin-poin tadi dari bab 3 itu sendiri, di sini kita bisa lihat itu yang pertama itu tinggalkan cara lama, yaitu fungsi dan paradigma. Itu fungsi adalah raja. Kemudian modern adalah fungsi JavaScript yang biasa menerima data, mengembangkan tampilan dan ini. Hoax itu kekuatan super yang memungkinkan fungsi memiliki memori dan siklus hidup tanpa konvertan teks atau kode yang detail, baik seperti G-class. Yang kedua itu JSX autonomy. Di sini aturan cache attribute ditulis sebagai background color atau on press, bukan background color atau on click. Fractal logika, gunakan huruf awal untuk menyisipkan variabel atau logika JavaScript langsung di tengah tampilan UI. Sehingga pada URL sebuah komponen wajib memiliki satu pengurus induk utama. Yang ketiga core component. Di sini yaitu yang pertama view, kotak kosong serbaguna untuk layout. Teks wajib digunakan untuk membungkus semua string, tidak bisa melayang bebas di view. Image untuk gambar, scroll wadah berguling sederhana. Ingat jangan menggunakan daftar panjang atau ribuan karena memboros memori. 4 itu handle save erase. Ini layar HP tidak bisa lagi persegi panjang sempurna. Save area component. Kemudian melindungi otomatis memberikan jarak agar konten aplikasimu tidak tertutup oleh poni kamera atau garis indukasi home di balik layar. Yang kelima ada autonomy design, cara untuk proyek yang tidak berantakan seperti hutan rimba. Hierarki pecah UI menjadi atom, molekules dan organisme itu, dan manfaatnya memudahkan pengguna ulang kode dan membuat tim lebih mudah mencari lokasi file komponen. Di sini ada soalnya. Yang pertama itu analisis masalah, menokol kode dan konsep uhwa. Ini analisis dampak negatif pendekatan monotik tersebut, skala aplikasi dan kesehatan tim. Pecahkan masalah dengan konsep content based atau menjelaskan bagaimana pemecahan kode menjadi komponen-komponen kecil, menjaminkan hadis tentang mukmin yang satu yang sama dengan yang lain seperti bangunan saling menguatkan. Mengapa ketegangan antara komponen kecil lebih kuat daripada satu blok yang besar dan rapuh.
Kunci jawabannya itu spirit of concurrence, memecahkan kode yang memudahkan debug dan maintenance. Resabilitas komunikasi bisa dipakai ulang di halaman lain. Analogi bangunan itu bangunan kuat karena tersusun dari bata-bata kecil yang rapi, bukan dari satu bongkahan besar yang betul retak. Kolaborasi memudahkan pembagian tugas antara kelompok lain. Yang soal yang kedua itu ada kreasi struktur antarmediation dan keteraturan. Di sini rancangan sebuah struktur kode menggunakan metodologi antarmediation, karena kategorikan komponen biasa ke dalam level atau model molekules organisme template atau berikan alasan setiap penempatan kategori tersebut. Bangkana perancangan keteraturan dengan konsep nizam dan gulaan surat As-Saff ayat 4. Mengapa Allah sangat menyukai barisan yang teratur? Jawabannya itu ikon ayat, pemboplay dan tidak bisa diketik dan tidak bisa dibagi. Molecules itu server bar gabungan input dan ikon. Organisme surat, nizam itu keteraturan, mudah urusan kode yang rapi, mudah dipenerus dan mengurangi potensi kekacauan. Soal ketiga itu evaluasi mengapa Restem mengenai aturan tetap bahwa tes wajib dibungkus komponen teks. Apakah ini kelemahan atau fitur keamanan? Membandingkan aturan pembungkus ini dengan konsep pergaulan Sadida itu dan adab bicara dalam Islam. Mengapa ucapan yang tidak berusaha dengan adab bisa merusak harmoni? Itu jawabannya native rendering Android atau iOS tidak mengerti teks mentah di luar batch text, berbeda dengan browser HTML. Konsisten memaksa developer sangat sadar akan style teks dan adab ucapan tanpa menimbulkan fitnah dan masalah. Aturan memaksa mendapatkan suatu pada tempatnya. Yang keempat itu soal yang keempat itu analisis alur data yang spesies antara komponen induk dan anak klik. Mengapa komponen anak sebaiknya memberikan perintah data dari induk daripada bertindak sendiri? Kita membahas dengan adab hierarki dalam keluarga atau organisasi Islam. Apa yang terjadi jika seorang makmum bergerak sendiri mendahulukan imam? Itu jawabannya jawaban single core of thought harus mengalir dari atas ke bawah untuk konsisten. Efisiensi mencegah double face data. Adab hierarki atau hierarki itu ketahan pada struktur menjamin sinkronisasi. Jika klik bergerak sendiri, tampilan bisa tidak sinkron dengan paret, merusak kesatuan jamaah. Soal yang kelima itu buatlah rancangan kode komponen bernama custom. Jelaskan bagaimana komponen ini memecahkan masalah. Copy paste di atas hubungan praktik membuat komponen ini yang bisa dipakai ulang dengan prinsip koordinat anfa'uhum linnas adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebagian satu komponen yang baik bisa memberi manfaat berulang kali di seluruh aplikasi. Kunci jawabannya itu abstraksi. Membuat satu komponen yang menerima variasi melalui prop, misalnya judul dan judul tombol. Maintainability, ubah satu file berubah di mana semua tempat. Kemanfaatan, kode sekali memberikan manfaat berkali-kali. Ini adalah bentuk efisiensi dan pelayanan terbaik kepada sistem aplikasi secara keseluruhan. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.